Teksturnya juga banyak runcing-runcing, tajam-tajam, pasti sakit sekali ketika melukai dinding kantong urin. Operasi harus dilakukan dengan melakukan pembedahan, bagian perutnya dibedah, kantong urinnya dibedah, batunya diambil. Batu ginjal yang paling sering kita jumpai pada kucing ternyata tidak hanya menyerang kucing teman-teman, tapi juga bisa menyerang anjing. Seperti kasus yang terjadi pada anjing ini, anjing Malang yang datang dengan keluhan rasa nyeri yang berlebihan. Dia terus merengek di rumah karena rasa nyeri yang ditimbulkan di kantong urinnya, di saluran pengencingannya, nyeri karena memang ada luka, nyeri karena memang ada batu, nyeri karena dia nggak bisa kencing. Bisa kita bayangkan, kita aja kalau nahan kencing sakitnya minta ampun. Gimana rasanya dengan anjing ini? Halo semua, sahabat pencinta semua hewan ciptaan Tuhan, marilah kita menabur kasih sayang. Jaga mereka, lindungi mereka dari semua yang berbahaya, dan berikanlah cinta, kasih, dan sayang. Radiant Pet and Care, semua cinta ada di sini. Hati tenang, damai, dan nyaman, hewan-hewan terjaga baik. Radiant Pet and Care, bersamalah kita selamanya. Siapa lagi kalau bukan kita, menebarkan kasih dan sayang. Semua hewan ciptaan Tuhan berhak hidup damai bahagia. Kira-kira apa sih penyebabnya terbentuknya batu ginjal atau urolit ini? Jadi kasus pembentukan batu ginjal pada anjing paling sering disebabkan karena mineral kalsium, yaitu terbentuknya batu oksalat. Kalau di kucing sempat kita bahas ada batu struvit, di kucing pun ada batu oksalat, dan di anjing pun juga oksalat ada, struvit ada. Hanya saja kasus tertinggi disebabkan karena batu oksalat. Kenapa hal ini bisa terjadi? Faktornya sangat banyak. Yang paling sering yang jelas faktor pakan. Pakan yang tinggi akan kalsium, ketika tidak diiringi dengan minum yang banyak, dengan kencing yang rutin, bisa tertimbun mineral-mineralnya, akhirnya terbentuk kerikil hingga batu. Belum lagi faktor pemberian suplemen yang berlebihan. Mungkin karena anjingnya ras besar, ingin tulangnya kuat, diberikan kalsium, diberikan tulang-tulangan, tapi kadarnya berlebihan. Hal ini juga bisa memicu terbentuknya batu ginjal. Kalau sudah seperti ini, mau tidak mau harus dilakukan tindakan operasi. Harga mati. Nggak bisa cuma dipasang kateter. Ingat, pasang kateter hanya untuk membantu mengeluarkan cairan atau urinnya saja, bukan untuk mengobati, menangani masalah utama. Operasi harus dilakukan dengan melakukan pembedahan, bagian perutnya dibedah, kantong urinnya dibedah, batunya diambil. Tuh, seperti ini nih. Bisa kita bayangkan kan, ukurannya sebesar ini. Teksturnya juga banyak runcing-runcing, tajam-tajam, pasti sakit sekali ketika melukai dinding kantong urin. Jadi buat teman-teman, selalu waspada akan kesehatan hewan peliharaannya di rumah. Salah satu langkah preventif untuk mencegah terjadinya penyakit ini, yang pertama berikan makanan sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, teman-teman harus rutin bawa hewan peliharaannya ke dokter hewan untuk dilakukan minimal USG. USG tidak aja untuk kebuntingan, tapi juga untuk mengecek kantong urinnya dia normal atau tidak. Dan yang terakhir, bisa juga dilakukan tindakan kontrol sampel urinnya. Jadi urinnya ditampung, dibawa ke dokter hewan untuk dicek untuk deteksi ada tidaknya kristal yang terbentuk. Sekian informasi kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah!